Untuk trading saham di bursa efek ini kira-kira boleh atau tidak? Jadi trading saham itu pemainnya banyak. Ada dividend play, ada yang dia beli saham tujuannya memang murni untuk dapat dividen. Ada yang beli saham hanya untuk mendapatkan margin, ya, hanya untuk mendapatkan margin. Sehingga dia beli misalnya pagi tadi, malam ini sudah dijual. Pokoknya dia perhatikan naik turunnya harga saham. Beli murah, begitu naik harganya langsung dijual. Baik, para ulama mengatakan begini, untuk orang yang membeli saham dan tujuannya dapat dividen, hukumnya boleh, silahkan. Hukumnya silahkan, boleh. Asal saham yang dia beli adalah saham dari perusahaan yang mubah. Dan banyak perusahaan-perusahaan yang halal di tempat kita, Musashi termasuk diantaranya, terutama perusahaan-perusahaan manufaktur yang ada di negara kita. Ini perusahaan yang mubah, Unilever dan seterusnya. Nah, kemudian ada syarat tambahan di situ. Perusahaan ini tidak boleh memiliki deposito lebih dari 30% total aset. Misal, aset Musashi 1T misalnya. 30% dari aset Musashi yaitu 30 M didepositokan. Maka jika ada 30 M yang deposito seperti ini, nanti saham yang dikeluarkan nggak boleh dibeli. Kenapa? Hasil deposito 30% ini bunganya itu menjadi bagian dari dividen. Sehingga penghasilan yang didapatkan oleh pemilik aset, pemilik saham tadi bercampur dengan sesuatu yang haram. Nah, biar campurannya tidak dominan, nah para ulama ngasih batasan nggak boleh 30%, harus di bawahnya. Dan walhamdulillah rata-rata perusahaan itu tidak sampai 30%. Paling cuma 10% atau bahkan di bawah itu. Baik. Nah, kalau dari sisi pertimbangan ini saham itu halal. Tapi dipersyaratkan hanya boleh bagi mereka yang ingin mendapatkan dividen. Sehingga tujuannya dia beli saham itu bukan langsung dijual, tapi untuk mendapatkan bagi hasil. Yang kedua, mereka yang bermain di dunia saham dengan metode short selling. Pokoknya cepat dijual. Begitu beli, maka nanti langsung dijual. Sebenarnya pihak yang berwenang dalam masalah ini, ya, yang memiliki regulasi dalam transaksi saham, yaitu BIJ, dia sudah memberikan regulasi short selling itu nggak boleh. Short selling itu dilarang karena ini merusak pasar. Model short selling ini merusak pasar. Anda bisa bayangkan kayak gini ya. Short selling itu sangat dipengaruhi oleh yang namanya kesan di masyarakat. Ada orang yang dia beli saham besar sekali. Saya beli misalnya 70% dari perusahaan A, beli. Padahal beli dalam transaksi saham kan tidak harus bayar, ya. Dia baru berkewajiban bayar setelah T+3, transaksi plus 3 hari. Jadi kalau misalnya Anda beli saham Astra 70% misalnya, Anda ketika beli saham Astra 70% bayarnya nggak harus sekarang, tapi T+3, transaksi plus 3 hari. Nanti baru bayar, 3 hari berikutnya baru wajib bayar. Meskipun boleh dibayar sekarang, tapi kewajiban deadline-nya T+3. Ketika Anda sudah beli, maka Anda dikasih saham 70% tadi. Nah, setelah itu di saat yang sama Anda buat kesan, buat berita. Oh, saham Astra di tahun ini akan meningkat sekian, ya. Nanti ini. Nah, pada saat Anda buat kesan seperti itu, terus istrinya membeli. Baik Pak, saya borong Pak saham Bapak. Dia atas nama orang lain, padahal aslinya istrinya. Saya borong saham Bapak 70% tadi. Dengan harga dinaikkan, ya. Misalnya dia beli dengan harga 1 M, dibeli oleh istrinya dengan harga 1,2 M. Langsung dibeli banyak. Misalnya dibeli 50%. Sehingga tinggal 20%. Nah, 20% ini kan jadinya naik. Karena orang merasa tertarik. Nah, begitu dia ada kesan seperti ini, akhirnya berebut. 20% ini bisa dimainkan. Baik, saya jual dengan harga sekian. Itu cuman permainan kesan, gorornya sangat besar. Begitu sudah dia lepas, terus istrinya dilepas juga yang 50%. Nah, setelah itu langsung turun lagi harganya.
Model seperti ini banyak terjadi di tengah kita. Ya, saya bisa cerita karena baru saja ada kawan saya yang menceritakan seperti ini. Sehingga transaksi seperti ini kita nilai transaksi gharar dan hukumnya haram. Dan MUI sendiri sebenarnya sudah melarang dalam fatwanya terkait trading saham. Di bagian belakang, bagian bawah itu ada transaksi yang dilarang dalam saham, salah satunya adalah short selling. Ya, MUI melarang transaksi short selling. Makanya kalau ada yang mengatakan transaksi saham boleh berdasarkan fatwa MUI, short selling nggak apa-apa, dia nggak baca lengkap sampai bawah. Itu paling cuman baca judulnya saja. Nah, fatwa MUI tentang saham, oh berarti sudah difatwakan. Dan banyak yang seperti itu. Cuman baca judul tapi nggak baca lengkap. Nah, wallahu a'lam. Banyak sekali pertanyaan.